Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hafijah Al-Afifah, Prodi PAI 3A Ekstensi Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas desain pembelajaran fikih kelas 7 dengan materi alat-alat bersuci. Adapun kompetensi dasar atau KD dari materi alat-alat bersuci. Yang pertama, menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan menjadi alat bersuci. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang ketiga, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Dan yang keempat, mengkonsumsikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Selanjutnya, indikator dari materi alat-alat bersuci. Yang pertama, membuktikan air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, menemukan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh penggunaan benda-benda lain untuk bersuci di tengah kelangkaan air. Yang ketiga, menemukan kesinambungan tentang hubungan antara alat bersuci dengan kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, membuktikan penggunaan air untuk bersuci secara tepat dapat menjaga keberlangsungan ekosistem. Yang kelima, menunjukkan tawazun dan tathawur wal ibtikar sebagai nilai dalam pemanfaatan sumber daya air. Yang keenam, mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum kegunaannya. Yang ketujuh, mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Yang kedelapan, mendemonstrasikan pengamatan terhadap macam-macam air yang dapat digunakan bersuci di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang kesembilan, membuat kesimpulan secara individual terhadap data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan terhadap macam-macam air yang dapat digunakan bersuci di lingkungan sekitar sekolah. Adapun tujuan dari materi alat-alat bersuci, yaitu sebagai seorang muslim kita wajib mengetahui cara bersuci serta mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan dalam bersuci. Adapun alat-alat bersuci yaitu air, debu yang bersih dan suci, dan benda-benda yang bersih dan suci. Selanjutnya, materi dari alat-alat bersuci. A. Pengertian bersuci. Bersuci adalah membersihkan badan dari najis dan hadas. Bersuci disebut juga tohara. Bersih dari najis dan hadas disebut suci. Air kencing manusia dan hewan termasuk najis. Darah dan bangkai termasuk najis. Buang air kecil dan air besar termasuk hadas. Bersuci harus dilakukan setiap waktu. B. Alat-alat bersuci. Untuk bisa melakukannya secara sempurna, kita membutuhkan alat atau media yang dapat digunakan untuk bersuci. Berikut ini alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air. Dalam hubungannya dengan bersuci, air dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci yang menyucikan dan boleh digunakan atau air mutlak, yaitu air yang masih murni belum tercampur dengan benda atau zat apapun yang dapat merusak kemutlakannya. Contohnya air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air, air salju, dan air es. Yang kedua, air suci yang menyucikan dan makruh digunakan atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari, makruh jika digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan. Air ini terbagi menjadi 2, yaitu
yang pertama, air mustamal, yaitu air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang bersuci ke dalam air yang volumenya tidak sampai 2 kulah atau 270 liter. Yang kedua, air yang berubah dari wujud aslinya, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, air yang sedikit. Air dikatakan sedikit apabila banyaknya tidak sampai 2 kulah dan kemasukan najis, maka hukumnya menjadi najis. Air ini mutlak tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air yang banyak. Air yang banyak adalah air yang mencukupi, bahkan banyak dari 2 kulah. Jika kemasukan najis, maka hukumnya suci jika tidak terjadi perubahan warna, rasa, dan baunya. Tetapi, jika terjadi perubahan walaupun hanya sedikit pada salah satu sifatnya, maka hukumnya menjadi najis. Yang kedua, debu yang suci. Ketika seseorang ingin bersuci dan orang tersebut tidak menemukan air, maka diberikan kemudahan untuk masalah tersebut, yaitu bersuci dengan menggunakan debu yang disebut dengan istilah bertayamum. Dan yang keempat, benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Selain menggunakan air dan debu, kita juga bisa bersuci dengan menggunakan benda-benda yang dapat menyerap kotoran, seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan najis seperti beristinjak. Dan pembahasan yang terakhir adalah kuis. Air yang najis dan tidak dapat mensucikan dinamakan titik-titik. A. Air mutlak, B. Air mustamal, C. Air mutanajis, dan D. Air musyammas. Dan jawabannya adalah C. Air mutanajis. Sekian pembahasan tentang alat-alat bersuci dari saya. Apabila masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.